Hai teman-teman, selamat datang di Ngopi Ngobrolin Psikologi. Jadi kali ini kita akan membahas seorang tokoh yang dia itu seorang bangsawan tapi memilih untuk menjadi rakyat biasa. Dan dari tokoh ini terciptalah ilmu-ilmu yang banyak untuk diterapkan pada anak muda, itu relevan sekali. Siapakah nama tokohnya? Ki Ageng Suryo Mentara. Ki Ageng Suryo Mentara adalah anak ke-55 dari pasangan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7 dan Bendoro Raden Ayu Retnomojo, putri dari Patih Danurojo ke-6. Ki Ageng Suryo Mentara memiliki nama bangsawan Bendoro Raden Mas Kardiatmaji, dan setelah dia berumur 18 tahun, beliau diangkat menjadi seorang pangeran dan diberi nama kebangsawanan Bendoro Pangeran Haryo Suryo Mentara. Beliau lahir pada 20 Mei 1892 dan meninggal pada umur 70 tahun, tepatnya 18 Maret 1962. Setelah diangkat menjadi pangeran, tahun demi tahun pun berlalu. Dia mulai merasakan ketidaknyamanan karena waktu demi waktu ia hanya menyaksikan di dalam kerajaan apa yang disembah, yang diperintah, yang dimarahi, dan yang dimintai. Dia tidak puas, ia merasa kecewa sekalipun ia adalah pangeran yang kaya dan berkuasa. Karena ketidaknyamannya itu, dia sempat kabur ke Banyumas dari kerajaan, dan kerajaan pun memberikan pengumuman untuk mencari Ki Suryo Mentaram ini, dan akhirnya ditemukan di Banyumas lalu dibawa lagi ke kerajaan. Terus kan tadi udah dijemput sama pihak keraton ya. Dia sempat beberapa kali mencoba memberontak dan ingin keluar lagi dari istana, namun upayanya itu gagal karena dia didampingi oleh pihak-pihak dari kerajaan. Tahun demi tahun pun berlalu, dia memutuskan untuk benar-benar pergi dari kerajaan itu dan menetap di desa Beringin. Meskipun Ki Ageng Suryo Mentaram ini adalah seorang bangsawan dan pangeran, dia juga memiliki jiwa moral yang tinggi. Buktinya, dia aktif dalam kegiatan Sarasehan Selasa Kliwon yang diadakan oleh Taman Siswa, yang dimana pada kegiatan itu dihadiri oleh 9 orang. Di antaranya adalah Ki Ageng Suryo Mentaram, Ki Hajar Dewantara, Ki Sutopo Wonoboyo, Ki Pranowo Dikdo, Ki Prawirowiworo, BRM Subono atau adik dari Ki Ageng Suryo Mentaram, Ki Suryo Dirjo, Ki Sutatmo, dan Ki Suryo Putro. Selain berjiwa moral tinggi, beliau juga memiliki banyak sekali ilmu, dan salah satu ilmu yang akan kita bahas sekarang adalah ilmu Kawruh Bejo. Dalam ilmu bejo ini, Ki Ageng Suryo Mentaram lebih suka memakai kata kawruh untuk menyebut ajaran daripada ngilmu, karena kata kawruh dan ngilmu memiliki makna yang berbeda. Kawruh adalah upaya mengetahui dengan menggunakan kekuatan akal budi manusia. Dasar kawruh adalah pengalaman nyata setelah menjalani itu semua. Kemudian akal budi bekerja secara kritis dan analitis untuk memproses apa yang telah didapat dan kemudian diperoleh kesimpulan yang berupa kawruh tersebut. Ilmu Kawruh Bejo sendiri pertama kali diceramahkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram di Surakarta pada tahun 1931 dengan judul lengkap Ilmu Kawruh Bejo Sawita. Ilmu Kawruh Bejo merupakan hasil perenungan atas hidup manusia yang pada hakikatnya proses rasa hidup manusia yang sesuai
Dengan hukum alam serta tindakan yang mengikuti hukum itu pasti akan berkembang dengan berbuah wajar. Ilmu ini dilandasi akan kesadaran dan keinginan realitas hidup yang disebut rasa hidup, kesadaran atas aku sebagai pribadi seperti apa. Contoh simpelnya adalah kita harus mengenali diri kita sendiri seperti apa. Hal yang sangat mendasar dari pemikiran Ki Ageng dalam usahanya memperoleh pengetahuan itu adalah Ki Ageng tidak melakukan tapa brata atau ilmu-ilmu klinik yang berhubungan dengan kekuatan-kekuatan magis. Ki Ageng berusaha mengenali dirinya sendiri dengan mengobservasi dirinya sebagai objek penelitian. Selanjutnya, Ki Ageng secara mendalam mengamati segala hal yang terjadi pada dirinya, terutama dalam segi rasa dan gejolak batin yang ada. Setelah berhasil mengamati itu semua, kemudian Ki Ageng mulai berbagi dan mengkonfirmasi pengetahuannya kepada orang lain terkait apa yang telah ia temukan. Inilah dasar rasional yang membedakan Ki Ageng Suryo Mentaram dengan aliran kebatinan pada umumnya. Karena dalam hal ini nampak bahwa Ki Ageng murni menggunakan daya akal budinya untuk memahami dirinya sendiri dan realitas yang ada. Ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram juga lebih menekankan sisi rasionalistis dan pengalaman nyata. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa ajarannya bukanlah suatu ajaran klinik atau ilmu gaib yang irasional. Pemikiran-pemikiran Ki Ageng ini sangat terbuka bagi semua orang untuk dapat mempelajari karena ajarannya adalah berupa kawruh atau pengetahuan secara pribadi yang dapat dipelajari secara rasional dan sistematis. Pemikiran Ki Ageng Suryo Mentaram mengenai ilmu kawruh bejo ini sebenarnya merupakan jalan berpikir dan jalan merasa yang sistematis. Bukan hanya di tataran pengetahuan, namun harus diwujudkan dalam tindakan atau praktek langsung untuk dapat dibuktikan kebenarannya. Kebenaran yang ditawarkan oleh Ki Ageng adalah kebenaran yang bersifat laku, yakni akan dipahami dan dirasakan apabila seseorang sudah mengalami dan menjalankan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Ilmu kawruh bejo sendiri sebenarnya adalah ilmu tentang mencapai kebahagiaan dengan mengkritisi reaksi-reaksi yang muncul dalam perasaan kita dan pikiran manusia dalam menanggapi segala sesuatu masalah. Dengan mengkritisi gejolak perasaan dan pemikiran atas realitas, manusia dapat menatanya dan benar karena memiliki kesadaran diri yang lebih dalam meyakini, yakni aku bisa. Dengan demikian, ilmu kawruh bejo bersifat konseptual dan praktek sehingga kebenarannya sepenuhnya dapat diakui apabila sudah menjalani dan mengalaminya. Ajaran Ki Ageng Suryo Mentaram ini sangat relevan bagi kehidupan manusia di zaman sekarang karena ketajamannya dalam mengupas keinginan manusia. Kecenderungan mengarahkan manusia untuk hidup ke arah materialistis dan egoistis dapat diimbangi dengan apa yang diajarkan oleh Ki Ageng. Kondisi bejo atau untung ataupun bahagia ternyata bukanlah kondisi di mana kita harus berkelimangan dengan harta dan berkecukupan dalam materi. Disebut bejo atau beruntung apabila manusia mampu memiliki kesadaran diri atas keinginannya dan hal-hal yang berkenaan dengannya, namun dengan melihat realita yang ada. Ki Ageng sendiri juga mengatakan bahwa manusia yang bejo atau untung adalah manusia yang memiliki olah rasa dan olah pikiran yang tepat atas dirinya dalam berhubungan dengan realitas dan dalam berelasi dengan sesama. Kiranya pemikiran Ki Ageng akan mampu meningkatkan kualitas dan martabat manusia modern apabila manusia modern mampu berolah rasa dengan benar dan tidak hanyut dalam banyaknya aktivitas demi pemenuhan gejolak keinginan yang tidak teratur atau nafsu yang berlebih. Ki Ageng juga mengajak kita untuk
membebaskan diri dari kungkungan rasa subjektif yang senantiasa gelisah karena sibuk menilai atau kurang dalam hal apapun. Ki Ageng juga mengajak kita untuk menyambut hidup dengan damai tanpa kepura-puraan. Oke teman-teman, makasih buat yang udah nonton. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan see you di konten ngopi selanjutnya. Jangan lupa ngopi.